Update terbarunya kini, Indonesia pun ternyata telah menggalang kekuatan baru bersama dengan 14 negara lain yang kini kabarnya bakal melawan dan menyeret balik Uni Eropa ke WTO. Nah, tak main-main bos, bahkan Indonesia pun kini sedang merancang surat protes kedua bersama dengan 19 negara lainnya untuk melawan Uni Eropa. Cukup panas nih bos. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel KR Jos. Kali ini saya akan mereaksi sebuah video lagi ya. Kita tahu akhir-akhir ini dalam beberapa tahun lalu ya, pemerintah kita sedang melakukan hilirisasi dalam negeri. Namun ternyata tidak mudah untuk melakukan hal ini ya. Karena banyak sekali pihak negara lain yang berusaha menjegal atau tidak setuju dengan hilirisasi yang dilakukan pemerintah kita ya. Terutama yakni Eropa dan Amerika ya. Nah, judul kali ini yakni RI galang kekuatan 14 negara bakal lawan dan seret balik Uni Eropa ke WTO. Ekspor impor dialihkan. Wow. Dan sekarang pemerintah kita itu sedang melakukan gugatan balik melaporkan Uni Eropa ke WTO. Kalau dilihat dari judulnya ini ya. Nah, untuk selengkapnya kita langsung lihat saja ke videonya ya. Sebelumnya kita menginisiasi surat bersama yang ditandatangani 14 negara perihal keberatan atas kebijakan Uni Eropa. Saat ini kita sedang menulis surat kedua bersama 19 negara lainnya. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lagi update yang cukup panas datang dari perlawanan Indonesia menghadapi jegalan Uni Eropa terhadap kemajuan bangsa kita Indonesia, bos. Update terbarunya kini, Indonesia pun ternyata telah menggalang kekuatan baru bersama dengan 14 negara lain yang kini kabarnya bakal melawan dan menyeret balik Uni Eropa ke WTO. Nah, tak main-main bos, bahkan Indonesia pun kini sedang merancang surat protes kedua bersama dengan 19 negara lainnya untuk melawan Uni Eropa. Cukup panas nih bos. Lantas pertanyaannya, perlawanan seperti apakah yang dilakukan Indonesia and the Gang ini untuk menghadapi Uni Eropa? Setelah ini kita bahas. Kemudian info kedua yang tak kalah panas, jika kemarin Indonesia telah mengancam bakal mengalihkan ekspor sawit dari Uni Eropa ke negara-negara Afrika, kini ternyata nambah lagi bos. Tak cuma sawit, Indonesia pun kini kabarnya juga akan mengalihkan lagi jenis produk komoditas Indonesia dari yang tadinya ke Uni Eropa kini bakal dikurangi atau bahkan di stop untuk dialihkan ke negara lain. Nah, produk-produk apalagikah itu dan ke negara mana dan bagaimanakah tindak tanduk Indonesia dalam melawan sledingan alias jegalan Uni Eropa ini? Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu bosku. Oke, berita pertama datang dari Indonesia yang ternyata kini telah menggalang kekuatan untuk menghadapi jegalan Uni Eropa, bos. Di mana salah satunya jegalan ini pun berupa undang-undang baru, yaitu undang-undang anti deforestasi yang menyebabkan sebagian besar komoditas andalan Indonesia dilarang oleh Uni Eropa. Admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Baru-baru ini Menteri Perdagangan atau Mendak Bapak Zulkifli Hasan alias Bapak Julhas ini pun menyebut bahwa Indonesia bersama dengan 14 negara lainnya telah menandatangani surat keberatan atas kebijakan undang-undang anti deforestasi yang baru-baru ini dikeluarkan oleh Uni Eropa. Indonesia bersama dengan 14 negara lain pun kini siap menyeret balik Uni Eropa ke WTO alias ke Organisasi Perdagangan Dunia, bos. Mantap jos. Perlawanan yang cukup sengit dari negara kita Indonesia. Tak mau bunuh diri. Nah, sebelumnya Indonesia itu selain digugat di WTO, jadi dia Uni Eropa ini membuat kebijakan anti deforestasi ya, yakni pengundulan hutan gitu ya. Karena kita tahu Indonesia ini adalah penghasil sawit terbesar. Jadi dia membuat kebijakan yang untuk menjegal Indonesia ya. Kalau untuk gugatan di WTO itu, kalau saya pernah lihat itu adalah untuk menjegal tentang nikel ya. Oke, kita lanjut. Menghadapi geng Uni Eropa sendirian, bos. Indonesia pun kini akhirnya membentuk kekuatan atau gengnya sendiri untuk melawan geng Uni Eropa.
Bapak Julhas pun mengatakan bahwa tentu kita mencari dukungan dengan negara-negara penghasil lada, penghasil karet. Dan Jadi kemarin kita sudah ada Indonesia 14 sudah negara punya yang teman sudah yang tanda untuk tangan mendukung ya, rasa teman-teman. keberatan. Dan pada akhirnya kita juga bisa menuntut ke WTO apakah ini diskriminatif atau tidak. Ujar Menteri Perdagangan Indonesia ini, bos. Cukup sangar. Dan beliau pun juga mengatakan Tadinya kita cuman bahwa sendirian ya. meskipun masih belum berlaku, namun undang-undang anti deforestasi ini akan sangat mengganggu Indonesia, bos. Menurutnya, kebijakan itu sangat diskriminatif karena akan mempengaruhi perdagangan produk Indonesia seperti kopi, sawit, lada, coklat, hingga karet. Di mana beberapa dari produk itu pun merupakan komoditas yang sering diekspor Indonesia ke Uni Eropa. Benar. Dah, kemudian terkait hal ini, ternyata negara kita Indonesia pun tak cuma menyiapkan satu amunisi saja, bos. Tapi ada amunisi lain nih. Serangan gelombang kedua pun akan dilontarkan kembali oleh Indonesia, di mana selain itu, kini Indonesia pun sedang merancang surat protes kedua bersama dengan 19 negara lainnya. Bapak Julhas pun mengatakan bahwa Indonesia juga posisi bersama dengan negara lainnya. Sebelumnya kita menginisiasi yang ditandatangani oleh 14 negara perihal keberatan kebijakan Uni Eropa itu. Dan saat ini kami juga sedang menyusun lagi surat kedua bersama 19 negara lainnya. Ini kawan-kawan Indonesia ini negara mana aja nih kira-kira ya? Ke 14 negara atau 19 negara tadi ya? Kira-kira negara mana aja ya? Disebutkan nggak nanti? Di mana target kita adalah untuk memperoleh sebanyak-banyaknya untuk memperkuat posisi Indonesia, tegas beliau. Dan terkait hal ini, Bapak Mendak pun menyebut bahwa ia telah menerima arahan dari Presiden Jokowi untuk gencar melawan kebijakan anti deforestasi dari Uni Eropa. Lantaran dinilai tak berpihak pada petani-petani kecil kita Indonesia, bos. Adapun Bapak Julhas membeberkan bahwa kebijakan ini berpotensi merugikan perdagangan ekspor Indonesia senilai 7,2 miliar US dollar. Dan itu bukan merupakan jumlah yang kaleng-kaleng, bos. Bahkan kerugian ini meliputi hampir 8 juta petani kecil di Indonesia yang terdampak pada aturan baru Uni Eropa ini, bos. Beliau pun juga menyebut bahwa kebijakan ini dapat menyebabkan Indonesia masuk blacklist alias dilarang mengekspor atau mengimpor sejumlah komoditas ke Uni Eropa. Nah, artinya selain tidak bisa menjual barang ke negara-negara Uni Eropa, kita juga ujung-ujungnya bisa terkena blacklist, tidak bisa membeli dari Uni Eropa. Sungguh-sungguh aturan yang sangat-sangat merugikan negara kita Indonesia, bos. Dan oleh karena itu, pemerintah Indonesia pun kini terus meminta klarifikasi atas aturan-aturan kebijakan anti deforestasi yang dinilai multi-interpretasi ini, bos. Perlawanan Indonesia yang cukup sangar. Oke, lanjut jika tadi perlawanan dari Kemendak, Menteri Perdagangan Indonesia yaitu Bapak Zulkifli Hasan. Kini perlawanan pun muncul lagi dari kelompok eksportir kopi, pengusaha Indonesia, dan juga Menko Marves Bapak Luhut Binsar Panjaitan, bos. Yang pertama dari para eksportir kopi di Indonesia, yang ternyata juga kecewa dengan sikap Uni Eropa yang memberlakukan aturan deforestasi ini, bos. Di mana hal ini pun akhirnya juga berdampak kepada industri pengolahan kopi di Indonesia. Ekosistem kopi Indonesia bakal terganggu karena akan mengeluarkan biaya atau kos yang tidak sedikit. Dan untuk itu, para eksportir kopi Indonesia ini pun telah sepakat untuk mengirim kopi-kopi Indonesia tidak lagi ke Uni Eropa, tetapi ke kawasan Timur Tengah, bos. Cukup hamsyong di Uni Eropa. Kemudian dari Bapak Luhut Bin. Jadi untuk ekspor komoditas yang hasil dari Indonesia ini ya, terutama dari perkebunan, sawit, kopi, dan yang lainnya lah mungkin ya, itu semuanya akan dialihkan ke negara lain, bukan ke Eropa lagi. Jadi nanti akan dialihkan ke Afrika ataupun Arab, negeri di daerah Asia gitu, Asia dan Afrika. Oke? Binsar Panjaitan adalah terkait kebijakan larangan ekspor nikel yang sering disenggol-senggol oleh Uni Eropa. Geram, sering diganggu, Indonesia pun kini akhirnya juga mengancam lagi, bos, akan mengalihkan impor produk susu dari Uni Eropa ke negara lain seperti Australia.
Langkah ini pun akan ditempuh apabila Uni Eropa terus menentang Indonesia yang melarang ekspor biji nikel. Artinya, jika Uni Eropa terus mengganggu kebijakan Indonesia, Indonesia pun akhirnya nanti tak mau lagi membeli produk susu yang selama ini sebagian besar juga banyak didatangkan dari Uni Eropa dan bakal mengalihkan pembeliannya ke Australia, bos. Bapak Luhut pun mengancam, kalau mereka Uni Eropa retaliate, kita pindahkan saja impor dairy atau produk olahan susu ke Australia. Bisa susu, keju, wine, dan segala macam. Kenapa harus dari Eropa saja? Kita punya hak untuk survival juga. Kita jangan didikte-dikte lah. Sudah bukan zamannya lagi. Ujar Bapak Luhut. Nah, perlawanan yang cukup panas nih, bos. Perlawanan Indonesia terhadap Uni Eropa pun kini ternyata semakin besar. Apakah Uni Eropa mampu menahan perlawanan balik Indonesia ini? Mari kita nantikan saja berita terbarunya, bosku. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia maju. Salam Indomax, Indo Magazines. Sudah selesai, guys. Jadi kebijakan hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah kita itu memang banyak sekali cobaannya, guys ya, dihalang-halangi oleh Uni Eropa. Namun pemerintah kita tidak tinggal diam saja. Pokoknya walaupun digugat, kita langsung terus. Jangan menyerah dan jangan mundur. Pokoknya demi kemajuan bangsa kita, semoga negeri ini menjadi negara yang kaya dan makmur. Semuanya masyarakatnya menjadi negara kaya. Oke, demikianlah guys video kali ini. Jangan lupa subscribe ya di channel ini. Dan ikuti terus video-video berikutnya dari channel KR Jos. Dadah.